Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, senang sekali, bahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui gelombang frekuensi radio 88,5 atau melalui live streaming YouTube atau live streaming fanspage Facebook. Tema pada malam hari ini, kajian Islam bermadzhab bersama PCNU Rembang akan membahas tentang klenik dalam kacamata Islam. Kita tahu bahwa kemarin habis suronan ini ya. Ini di studio pada malam hari ini tim redaksi lengkap, ada Kiai Ibnu Solah, ada Kiai Fakhruddin, dan ada Kiai Muta'alim. Artinya kita full tim yang akan berdiskusi tentang perklenian ini. Tentu akan sangat menarik karena dalam klenik ini apakah memang murni dari budaya Jawa, atau memang sebetulnya di negara-negara yang lain, di Arab misalnya, di Timur Tengah, apakah memang ada perklenian ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kan tentu bahwa namanya adat budaya ini kan tentu sudah mendarah daging, sangat susah sekali kan. Apakah memang perklenian itu memang sesuatu yang salah? Kan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau salah, apakah memang dalam konsep Islam berdoa dan sebagainya, apakah ada perklenian yang dibenarkan dalam Islam? Nah, itu kan. Nanti mungkin kita akan membahas tentang batas-batas perklenian yang boleh dan yang tidak boleh, kemudian solusinya apa kira-kira kalau misalnya orang yang kemudian, tentu kan urusan hati, urusan ruhani itu kan tidak bisa tidak untuk agar dia bekerja lebih semangat dan sebagainya, kan tentu akan ada dorongan-dorongan yang biasanya bagi sebagian orang diambil dari dunia perklenian itu, perdukunan lah gitu. Oke, mungkin yang pertama mulai dari Kiai Muta'alim ya. Apakah memang perklenian itu salah apa tidak? Praktek perklenian itu. Monggo Kiai Muta'alim terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Coba saya akan menganalisis dari segi bahasa atau istilah yang ada di lingkungan kita atau adat kita. Ketika kita mendengar kata klenik, orang mendengar kata klenik itu biasanya akan bermakna satu hal yang tidak logis, tidak sesuai dengan logika manusia. Wah, opo ngene mestinya gini, alah itu opo gak masuk akal, itu klenik wae ngoten. itu yang bisa kita pahami dari bahasa klenik diartikan oleh sekalangan atau sekelompok orang di antara kita. Jadi saya ulang, klenik itu satu hal yang tidak logis atau tidak, mestinya tidak 1 tambah 1 2, tidak seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita melihat dari praktek klenik itu apa, itu banyak sekali model dan bentuknya. Di dalam persepsi fikih itu sebenarnya apa ya? Ada kalanya klenik itu yang memang ikhbar bima sing akan datang, ma istakbala. Jadi memberikan kabar satu hal yang akan terjadi ke depannya. Jadi ini di antara, bukan klenik itu, tapi di antara klenik itu seperti itu. Jadi buahnya saumpama dulu banyak SDSB, tebak-tebak nomor dan sebagainya itu kan, itu meh rata-rata klenik menghitung apa, terus bagaimana, terus akan munculkan nomor tertentu terus dibasangi, itu kan satu hal yang tidak logis, maka itu dianggap klenik. Sebenarnya istilah untuk mengetahui hal yang akan datang mulai dari zaman dulu itu juga ada. Ini karena memang manusia itu diciptakan min ajalin. Jadi artinya bahwa hal yang bersifat klenik itu menjadi
kebutuhan kayak seolah-olah menjadi kebutuhan dasar dari manusia begitu. Karena ketidaksabaran manusia. Jadi manusia itu memang tercipta karena kesusu tadi loh. Jadi tidak sabar untuk mengetahui takdir yang akan berjalan, terus akhirnya menganggap beberapa orang yang ada di cerita Al-Qur'an itu seolah-olah menganggap beberapa orang yang langsung ya ada Harut Marut itu dianggap orang-orang yang setan atau apa yang tahu akan al-ghaibat, hal-hal yang gaib. Hingga besok kejadiannya bagaimana, besok kejadiannya apa, itu terus akan ramai menjadi sebuah praktek perdukunan. Nah, sebenarnya seperti ini itu di dalam Al-Qur'an jelas sangat dijelaskan, dan fikih-fikih banyak sekali literatur kitab fikih yang mengatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tahu akan tentang hal yang gaib. Gaib dalam artian yang belum terjadi takdir Gusti Allah bahasanya. Itu jelas tidak ada satupun. Hingga di dalam cerita Nabi Sulaiman itu jelas menjadi bukti sejarah bahwa setan dan lain sebagainya, jin, iblis dan lain sebagainya itu tidak tahu tentang kematian siapa, Nabi Sulaiman. Ini membuktikan kalau mereka tidak tahu tentang hal gaib, yaitu tentang kematian seseorang. Ini yang bersifat tentang mengetahui dalam mengetahui kabar yang akan datang. Ada lagi yang lebih sering ya dikatakan bahwa klenik itu adalah gini, ada kekuatan tersendiri pada si dukun. Jadi ngeten, wis pokoke mbuh piye tak jalukno donga karo mbah kae, tak jalukno rewangan mbah kae, terus engko ape menjadi apik, engko ape menjadi terhindar dari elek. Lah ini yang diwanti-wanti oleh syariat. Jadi tadi juga sangat kotor gitu. Artinya bahwa klenik ini jenisnya macam-macam gitu. Jenisnya macam-macam tadi. Tapi saya akan lebih menenangkan dua dulu karena itu yang lebih banyak terjadi. Ketika meyakini bahwa si dukun atau si siapapun lah itu mempunyai an-nafi wa dzar bidzatihi, itu sangat mengaruh. Artinya bahwa ada seseorang yang diyakini bahwa dia mempunyai kemanfaat, bisa mengambil menarik kemanfaatan, kemudian bisa membuat kemadharatan ya itu semuanya itu akan sangat mengaruh akidah. Mempengaruhi akidah. Yang pokok adalah akidah tersebut akan ada tasrik memberikan manfaat atau madharat fi kudratillah ya. Manfaat dan madharat ini akan ada tasrik, dan ini akan sangat bahaya di dalam akidahnya orang yang meyakini tersebut. Terus adapun yang lain semacam kayak membaca tanda kalau seperti ini akan seperti itu dan lain sebagainya, itu tak pikir kok pinter-pinternya orang yang niteni dan pinter-pinternya orang sing ngiling-ngiling. Bareng ini ternyata ngene, bareng ini ternyata ngene. Itu kayak kok ilmu titen itu kan yo berarti pintere mbae sing tukang niteni, pintere mbae sing tukang membaca tanda untuk menjadikan terjadinya sesuatu hal. Lah yang kayak gini-gini itu sebenarnya apa ya? Itu hanya niteni tentang sunatullah saja. Ketoke kok iki mendung wae wis delok kasudan dan semacamnya gitu. Artinya itu kalau itu masih lumrah ya. Artinya banyak hal yang berkaitan dengan klenik ini, mungkin di antara tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Kiai Muta'alim, mungkin berkaitan dengan membaca tentang sesuatu yang akan datang, kejadian sesuatu yang akan datang, kemudian ada lagi meminta tolong kepada seseorang yang diyakini bahwa dia bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madharat, kemudian atau hanya sekedar niteni saja. Baik, Kiai Fahrudin, mungkin sebetulnya di kalangan fikih misalnya, apakah ada padanan klenik yang pas itu kira-kira dalam kajian fikih itu kira-kira apa gitu? Kalau secara umum saja, Bismillahirrahmanirrahim. Klenik, ketika sudah menjadi istilah klenik, konotasinya di alam Jawa ini konotasinya itu dukun. Konotasinya seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau fair, terbuka, kalau klenik itu tentang ramalan dan lain sebagainya, sebenarnya kita di dalam Islam itu tidak anti itu.
Tidak anti itu, ya. Kita tahu betul bahwa Allah itu memberikan keistimewaan kepada makhluknya. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu mempunyai keistimewaan. Jangan manusia karuan. Ake atau misalnya apa watu istimewa ya dengan kapasitas keistimewaannya kan gitu. Misalnya batu ini mengandung ini tuh. Hanya orang kadang-kadang ketika masuk dunia yang disebut dalam tanda kutip disebut klenik itu ditambah-tambahi, digedek-gedeke, di apa iki jengene akhirnya pangeran itu gak terlibat di sana. Nah, ini sing bahaya kan gitu. Seolah-olah Tuhan tidak terlibat atas ini yang kejadian ini kan. Padahal gitu. Pada prinsipnya kan semua yang ada di ini kan tetap gitu. Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa nyatane pada saat Rasulullah ini tingkatan-tingkatan yang diberikan kepada umat manusia itu berbeda-beda. Ada yang bersifat wahyu, ada yang bersifat karomah, ada yang bersifat ilham, ada yang bersifat apa? Maunah. Ono neh malah istidrat kan begitu. Serta yang pengelulu lah kalau bahasa ini kan gitu. Contoh saja Kanjeng Nabi juga menyebut bahwa seumben Sayyidina Utsman akan mati terbunuh. Apa sampean akan bicara itu? Kita tahu kan bahwa memang Rasulullah. Tapi kan tidak bisa disamakan antara Rasulullah. Ya makanya anda gitu. Ya maksudnya ada wahyu, ada karomah tadi. Wali pun kan sering kita sebut wali-wali menyebut tentang apa yang fenomena yang akan terjadi pada kehidupan kelak kan begitu. Kemudian oh iya ini ngendikane kiai iki tenan ternyata tuh momo dan lain sebagainya. Apakah yang demikian itu ramalan? Tentu kan tidak. Nah, kan tentu kan tidak. Mbah nyuwun sewu, apakah itu bimbingan yang bersifat ilhamiah? Bagaimana tadi? Apakah itu berbimbingan yang berbentuk wahyu? Apakah itu kalau nabi tentu wahyu, kalau wali tentu itu bentuk karomah, bimbingan yang berbentuk karomah. Kalau wong mukmin rada soleh-soleh sithik Sa Ibnu Shalah mungkin saya Ibnu Shalah kan mungkin ya untuk maunah lah mungkin kan gitu ya. Wong mukmin ada yang istidlal, wong munafik iku lah itu kan begitu. Dukun-dukun itu istidrat mungkin. Semua itu berarti konteks globalnya tetap perannya Gusti Allah memberikan karomah, Allah memberikan maunah, Allah memberikan istidrat pun Allah. Neng yo mau kan kembali istidrat itu diberikan kepada siapa kan gitu. Jadi menurut kami bahwa klenik ketika dibahasakan, memang kalau sudah menjadi bahasa klenik ini repot juga. Kalau sudah menjadi bahasa klenik itu berarti konotasinya jelas negatif. Kita yang kita tahu bahkan di apa ini di bahasa apa ini klenik di negone apa kamus bahasa Indonesia itu kamus besar bahasa Indonesia, klenik adalah sesuatu yang tersembunyi atau hal yang dirahasiakan untuk umum. Klenik identik dengan hal-hal mistis yang cenderung berkonotasi negatif. Oh gitu ya. Nah ya, kalau berarti kalau bahasanya memang sudah klenik, itu berarti orientasinya sudah negatif. Artinya oke, kalau negatif syariat tidak masuk ke sana berarti. Oh gitu. Kan begitu kan? Terus jelas kan lalu adat saja sudah mengarani elek misalnya. Ini kan jelek ya berarti kan klenik. Berarti kalau misalkan klenik itu berarti padanannya mungkin ada padanan yang lain, mungkin sihir atau hikmah atau apa. Kalau kemudian sihir, tadi sihir, hikmah dan lain sebagainya itu nanti akan berjalan pada kalau hikmah itu kemudian nanti akan berjalan melalui rel-rel syariat. Baru kemudian masuk nenggone rel yang lebih tinggi lagi, dimensi yang lebih tinggi lagi, ada syariat, ada tarekat, ada macam-macam itu hakikat dan lain sebagainya, makrifat. Itu dimensi yang memang kalau kemudian mohon maaf itu kok dibahas secara umum, saya yakin akan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Karena memang sifatnya khos ya. Butuh tempat yang khusus, butuh guru yang khusus. Karena untuk menyampaikan hal itu beda manusia, beda kejiwaan, beda pemahaman, beda cara sendiri. Kan begitu. Baik, mungkin Kiai Ibnu Shalah mungkin bisa menerangkan batasan-batasan apa sih sebetulnya yang kemudian orang ini boleh melakukan hal tersebut. Misalnya ini kan sama-sama minta doanya gitu kan, sama-sama pengen tujuannya sama, misalnya
tujuannya pengen kaya misalnya. Yang satu kemudian datang ke dukun misalnya, kemudian dengan cara pesugihan. Nanti akan kita spesifik akan hal-hal yang kemudian kita bahas terlebih secara dihukumi secara spesifik. Tetapi mungkin kita akan secara umum terlebih dahulu bahwa batasannya apa sih kalau datang ke dukun nggak boleh. Tapi kalau datang kiai pakai doa-doa boleh. Ini kemudian yang membedakan apa? Sebelumnya saya putus. Ini masalah bahasa ya masih kacau juga loh Pak. Oh ya. Ketika kiai yang sering dinggo sowan-sowanan untuk untuk hikmah suwok lah bahasanya itu masuk ning gone bahasa awam kiai dukun loh. Kiai dukun. Jadi ini sudah kacau juga. Ini harus dipetakan dulu Pak Ibnu Solah. Jadi Jadi sebetulnya perbedaannya apa sih sebetulnya? Podo-podo misalnya tujuannya sama misalnya, sama-sama pengen kayanya. Sama-sama pengen wasilah atau mempunyai perantara kepada dukun, kemudian yang satu kemudian meminta wasilah kepada hajatnya biar kepada taruhlah misalnya ustadz atau kiai misalnya. Nah ini perbedaannya yang kemudian membedakan neng nggone dukun gak oleh, yang nggone kiai tidak masalah misalnya. Ini apa yang menjadi faktor pembedanya apa sih sebetulnya? Ini persis apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Syafi'i tentang membahas itu sikrah. Coba sihir menurutku itu gitu. Jadi ini nanti pada dasarnya akan jauh ya. Ini kalau saya bahas dari sisi yang dari para kenapa jika datang ke kiai ini boleh. Yeah. Nah, bahwa manusia, derajat kemanusiaan ya secara normal adalah sama. Tetapi ada Allah lebih mengangkat yarfa'illahu darajat itu kan. Terus wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayat itu. Jadi kenapa kalau ke kiai, maaf ya istilahnya kiai dukun kata dia. Ini saya nggak berani mengatakan gitu. Kata kiai itu tadi. Bahasa orang sekarang ini terlalu tidak beradab. Terlalu tidak beradab. Terlalu hikmah. Jadi membedakan, perlu membedakan mana seperti tadi memang ada perlu dipetakan. Memang ada kahanah dukun. Kahanah yang pertama dukun ini adalah mengarah pada perlintangan yang seperti yang apa yang dilakukan oleh ahli Babil. Ahli Babil Harut wa Marut itu. Itu ahli Babil. Itu orang artinya mereka meyakininya begini. Amal dengan menggunakan perbintangan, tetapi dengan adanya perbintangan ini meyakini bahwa inilah yang mengakibatkan. Oh gitu ya. Nah, gitu ya perbedaannya. Perbedaannya satu, mereka meyakini bahwa ini adalah efek dari adanya sebuah perbintangan. Garis iya. Jadi meyakini. Sampai di sini ada kejelasan. Seandainya orang sampai meyakini menekodi seperti itu, maka ini sudah ke arah kemusyrikan. Jadi beda-beda tipis nanti. Beda-beda tipis. Nah, serupa tapi tak sama. Jadi memang dikatakan serupa tapi tidak sama. Nah, ketidaksamaannya berbeda dengan para ahli hikmah. Kita sebut ahli hikmah ya. Hikmah lah ya. Jangan kayak dukun. Jadi elek banget. Kalau perdukunan itu memang lebih mengarah pada istidraj. Sing repot itu dukun do macak kiai. Ini yang repot itu, jadi beda. Kita bedakan. Ya kita bahasanya kita dukun apa ahli hikmah. Ahli hikmah, kiai hikmah. Kiai hikmah yang punya keistimewaan. Ya. Maka di sini kategorinya tadi kalau orang-orang soleh disebut ma'unah. Ma'unah ini bermula dengan adanya sebuah aurat yang biasa dilakukan. Maaf, seperti mungkin ada orang yang biasa mengamalkan membaca ayat kursi sekian kali untuk menangkal hujan. Ini bukan berarti dia dukun. Bukan berarti dia mengamalkan menggunakan ayat kursi untuk bisa mencapai sesuatu. Bukan.
Tapi ini adalah ya kalau bahasa sekarang istilahnya orang Ini sekarang pawang udan tenanan nih. ya istilahnya orang sekarang kan tidak ada istilahnya barokah ya. Tapi efek energi positif. Nah, ini yang disebut energi positif. Orang yang punya energi positif atau orang yang sangat dekat dengan Allah, ya, derajatnya dengan Allah, maka seandainya diminta secara otomatis beliau ini akan menggunakan aurat yang bisa bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan bahkan maaf untuk membedakan antara ahli hikmah dengan ya yang tadi disebutkan dukun-dukun klinik ya. Ini perbedaannya memang ada. Ahli dukun klinik ya, ini pasti entah itu positif, entah itu hal yang negatif, pasti lebih banyak ke negatifnya. Berbeda dengan para solihin atau orang-orang ahli hikmah, ini lebih banyak ke manfaatnya. Artinya bahwa perbedaannya hanya pada iktikadnya, keyakinannya bahwa kalau misalkan datang ke ahli hikmah, dukun perklenian, dukun dalam tanda kutip, dukun mereka yang kemudian tidak menggunakan syariat Islam, tidak mengenal syariat Islam, artinya kemudian banyak negatifnya karena memang yang diminta tolong itu bukan selain Allah. Bahkan di sini memang ada bahkan ada sebuah keterangan bahwa kalau sampai mengadakan perjanjian, maaf istilah perjanjian bersekutu dengan makhluk lain, jin misalnya, pesugihan dan seterusnya, ini kan biasanya ada persekutuan dengan makhluk lain. Ini juga nanti ada istirak. Istilahnya bukan kemusyrikan, tapi hanya persekutuan mereka. Nanti mengarah pada kemusyrikannya, arahnya dia meyakini bahwa makhluk tersebut bisa mengakibatkan dia sugih, membuat dia kaya, maka inilah muncul. Tapi pasti rentan ke arah musyriknya, gitu ya. Jadi kalau ke yang bersifat dukun atau yang klinik-klinik yang istilahnya yang bukan orang ahli hikmah, ini rentan ke arah menjadi syiriknya. Bukan ke arah syirik langsung, tapi rentan ke arah syirik ya. Kalau misalkan datang ke dukun, ini bisa rentan ke syirik, tetapi kalau ahli hikmah ini lebih bisa diarahkan karena memang yang membedakan hanya kemudian kalau ahli hikmah ini menggunakan aurat gitu ya. Aurat yang banyak, yang mana itu tentu permintaannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Aurat itu hanya sebagai perantara gitu aja gitu. Mungkin secara spesifik ya, bahwa amaliyah yang sudah banyak dilakukan orang. Misalnya ini ajian jaran goyang misalnya, mahabbah ini. Ini pendengarnya yang muda-muda ini. Jomblo-jomblo. Jaran goyang atau pelet misalnya, Kiai. Ini secara hukum fikih bagaimana? Ini langsung secara hukum yang real aja. Jadi kalau tadi secara global, oke lah, kalau secara global kita tahu bahwa yang membedakan itu bahwa yang satu diindikasikan kepada arah kemusyrikan, yang satu memang semata-mata minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara perantara membaca doa-doa misalnya. Tapi kalau misalnya pelet atau jaran goyang misalnya, ini bagaimana Ki? Coba, dan juga termasuk mahabbah juga ini. Coba satu golongan ini. Memang seperti jadi apakah mahabbah juga masuk kategori sihir atau yang apa gitu? Mungkin atau ke arah maunah atau ke yang arah mana ya? Enggak, yang jelas seperti ini. Untuk menyelamatkan kita semua, kita itu harus meyakini bahwa al-mu'assir itu tidak ada yang mu'assir kecuali Allah, itu jelas. Ketika sudah ini masih ada di dalam benak seseorang, walaupun toh orang tersebut itu polai koyo opo, itu paling mentok nanti haram gitu saja. Ngaten kan, nanti haram saja. Terus ketika orang tersebut menggunakan bacaan bahkan
Arab atau apa dan lain sebagainya, atau jaran goyang, jaran mesem dan lain sebagainya itu tak pikir kok cuman ngeten, itu hanya sebuah kata-kata atau lafat-lafat bahasa yang memang kadang-kadang ditirakati oleh seorang. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini atau mengiktikoti bahwa memang ada Allah itu menitipkan apa ya, barokah lah bahasanya ya, barokah atau kekuatan atau apa yang bisa diletakkan di suatu hal. Contoh saja Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu jelas ada barokahnya tersendiri, ada mayahnya sendiri dan lain sebagainya. Ada keistimewaan sendiri. Lebih dari itu petilasan orang-orang itu di dalam hadis juga banyak nggih, orang mujalasatul alim itu juga akan kafatul malaikah dan lain sebagainya. Itu maknanya apa? Akan ada barokah di situ. Satu sisi kita sudah meyakini bahwa ada hal yang bisa ditemplei barokah. Maziyah atau barokah, keutamaan. Barokah ini yang nanti bekerja. Energi positif ini ketika lafal-lafal yang sering kita ucapkan, lafal-lafal agamis lah. Ada lafal-lafal Jawa itu juga ada. Tidak agamis. Tidak agamis. Apakah lafaz Jawa tidak agamis? Maksudnya ngene, bahasa agamis itu maksud saya dengan bahasa Arab, bahasa Arab lah. Lebih dari bahasa Arab. Ada lafal-lafal Jawa. Ya qayyum ya apa ya khayul ya qayyum itu nak kadang diucapkan ya qayyumu ya qayyum. Itu kan itu kayaknya kan ngeten nggih. Itu sebuah ijayah mungkin dari Mbah Sunan yang memang luar biasa kata itu di dalam beliaunya mewiridani hingga ada sirnya di situ. Terus diturunkan kepada muridnya bisa menerima dengan baik dan mempunyai sir yang sama. Akan tetapi lafadznya sudah mulai berubah karena lahjah yang berbeda. Lah, terus akhirnya lahjah yang berbeda. Terus akhirnya turun temurun terus jadi koyok basa Jawa. Maksud saya seperti itu. Jadi basa Jawa itu terus mungkin saja kalau memang kok nyambung dari gurunya dan gurunya mungkin ya sama, mempunyai khasiat sir yang sama. Tapi pada inti pertanyaan adalah bahwa sebetulnya hukum melakukan pelet, mahabbah atau ajaran goyang ini secara fikih boleh apa tidak kira-kira? Nah, kalau misalkan tidak boleh, batasannya yang tidak boleh bagaimana, yang boleh bagaimana? Monggo, Kiai. Itu yang lebih spesifik mungkin. Coba tambah sedikit lagi tadi. Yang jelas hukum itu kan akan bisa nemplek benar kepada satu masalah yang sudah subut dan sudah wuduh, sudah jelas. Lah, ketika hal-hal tersebut itu diterapkan atau dimpakno bahasanya kepada orang lain dan mempunyai asar yang bisa mayufariku bainal mar'i wa zauji gitu, atau mungkin bisa lutfu lemah lembut ya, lutfu cinta jadi makabah tadi bahasanya makabah itu apa yo, itu satu hal yang tidak pasti. Apakah seperti itu? Nadirnya atau padanannya di kitab fikih itu seperti ini. Jadi ketika ada seorang yang mewiridkan sebuah kata terus beringinan memaksud untuk membunuh seseorang, terus ternyata orang tersebut mati beneran. Ini bagaimanapun tidak bisa dituntut secara hukum mahkamah. Tapi kalau dosa dan tidak kan tentu menghilangkan nyawa orang lain. Dosa atau tidak, ya saya tidak tahu apakah orang tersebut juga tidak yakin kok apakah benar atau memang pas ketepaknya mati. Ajalnya ya pasti ajal pasti ya. Maksud saya apakah dia itu memberi asar dalam kematiannya hingga dianggap dia pembunuh atau tidak, itu kan tidak ada yang tahu. Menurut saya selama tidak ada kepastian seperti itu, kayak jelas tidak ada hukumnya. Artinya bahwa kemudian mengamalkan ajaran goyang misalnya tidak masalah. Ya menurut saya tidak masalah, wong itu asarnya tidak pasti. Selama penggunaan tadi juga tidak lepas dari
iktikad yang baik lho ya. Oh, itikad artinya keyakinannya ya. Keyakinannya ya, ya umumnya nggih jelas santri lama tidak nikah terus akhirnya dikai kepedhot dukun. Coba dikai jalan goyang nggih. Terus ternyata langsung kuatil dan sebagainya. Itu kan apakah yakin dengan itu kan kayaknya juga pelaku dan itu juga tidak yakin. Ketika menggunakan kata-kata tersebut bagaimana hukumnya kan ngoten. Tak pikir kok ketika tidak merusak ini masalah itikad iki. Kalau tidak merusak tidak masalah gitu artinya. Angger pokoke mafil bihi kok tidak meyakini seutuhnya bahwa adzar wa naf'u min kalimat tersebut itu tidak masalah. Jadi titik titik tekannya adalah pada keyakinan masing-masing seseorang gitu. Ya, karena ini kan masalah amalan lafat sing sadurunge lafate ya ora masalah. Tetapi keinginannya itu loh. Keinginannya itu yang karena memang tidak jelas apa ini akibatnya atau apa asalnya tidak jelas. Jadi memang pada dasarnya berefek atau tidak kan memang wa ma hum bidari nabihi min tapi bagaimanapun ahli sunnah wal jamaah artinya bahwa kembali kepada iktikadnya masing-masing. Kalau dia iktikati bahwa dia berhasil karena memang semata-mata ucapannya itu atau doanya itu, maka kemudian bisa membawa tapi yang jelas ngeten saumpama iki kok nyampe kelas sihir nggih, sihir nggih, bahwa ahli sunnah wal jamaah jelas meyakini bahwa sihir itu nyata. Sihir itu nyata, tapi apakah jalan goyang itu termasuk sihir atau enggak saya enggak tahu, tapi yang saumpama iku ngantek terkategori sihir ya berarti sihir itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau misalnya begini mungkin kita akan Farudin mungkin. Kalau misalnya orang ini kan ada beberapa orang kemudian datang ke orang lain misalnya ke apakah itu ahli hikmah atau dukun kita nggak tahu lah, pokoknya yang penting orang kemudian memberikan syarat misalnya memberikan syarat nyembelih pitik atau ayam yang hitam mulus misalnya atau putih mulus atau syarat-syarat yang lain misalnya, atau kue kudu apa nggawa dan sebagainya misalnya. Dokok sajen ning gone perapatan misalnya. Ini lalu bagaimana hukum dalam tinjauan dalam fikih misalnya, atau persyaratannya harus buang bucu ning gone buang bucu ning gone perapatan misalnya. Pertelon atau perapatan. Jadi secara hukum fikih bagaimana? Begini ya, bagaimanapun itu karena itu wilayahnya masuk, kita harus mengkaji dua hal, antara akidah dengan syariat. Nah, ini yang repot. Ketika ditemukan dalam konsep kita menolak misalnya secara syariat, kita menolak karena kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa melihat secara zahir efek daripada sihir. Ternyata di dalam konteks fikih pengakuan sahir tentang pembunuhan itu diakui. Jadi artinya penyihir itu menganggap bahwa ini mati goro-goro tak santet. Matinya tak santet itu disahkan oleh hakim dengan sumpahnya. Padahal mestinya wong fasik ini sumpah ya kudu tapi secara fikih kalau dia mengaku di hadapan pengadilan maka dia berhak mendapatkan hukuman. Itu hakama bi ikrarihi. Itu hakama bi ikrarihi, tetapi maksud saya ngeten tadi yang saya jelaskan itu yakin atau endaknya itu kan ya ndak tahu toh, tapi saya lagi ini ada dua aspek akidah dan syariatnya. Konteks syariat, dan itu tidak boleh ketika dihukumi melalui bayinah atau syahidah. Seperti tidak yang boleh saya dengan bukti, tidak boleh dengan saksi. Artinya bisa. Misalnya menuduh ahli santet untuk misalkan kamu harus dihukumi karena kamu punya santet, itu tidak bisa. Secara pengadilan tidak bisa. Harus dengan ikrarnya orang yang melakukan santet itu sendiri. Pun kan kalau hukum itu tidak mengakui, sebenarnya ikrar pun kan harus tidak diakui kan. Gitu. Tapi kan ini nyatanya nih konsep fikih itu diakui dan itu mendapat hukuman kan gitu. Jadi ada kerepotan di itu, ada sedikit kerancuan dalam konteksnya sendiri ya. Terus masalah ketika apakah kemudian mahabbah, pelet dan sebagainya ini bagaimana keabsahannya? Sebagaimana hukum asal, sihir itu bisa menjadi sah ligorodin syar'iyin. Jadi semacam gini sajalah. Jadi sihir ini kalau katakanlah ini adalah satu alat pedang, itu karek apa mbok nggung opo sih? Jadi semacam itu.
Hanya saja itu kalau di dalam Syarqawi ini disebut mayas na'uhu al-asyah. Ya. Itu yang dimaksud apa ini? Apa ini tidak boleh menurut Mas saya. Ya. Itu fal maksud minhu mujarradu tabarruk sing apa iki jenenge sing kanggo ilmune ki mau. Jadi dia murni mujarrad tabarruk ilmune dekne. Ya mau kasarnya gak melibatkan Allah. Oh begitu. Jadi meyakini bahwa aku mampu Nah, dalam benar. segala. Intinya kan begini, ketika kita bicara soal akidah, Ya. itu kan hakikatan Ya. kulluhum minallah. Ya. Kan ngono. Artinya Khairuhu semuanya wa syarruhu. dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu baik ataupun buruk gitu. Betul. Itu ketika kita bicara akidah. Akidahnya ya. Khairuhu wa syarruhu. Masuk pada adab wa syarruhu mbok buak, Pak. Ojo sampai ke perkara elek mbok sandarno ning gone pangeran. Ya. Gak diadab Karena we, kan ta'adzuban, ya, karena Masuk wilayah alasannya karena adab. Memang adab, ya. memang ini harus betul-betul Tetapi bagaimana kalau Keridaan misalnya kita. secara syariat misalnya dengan melakukan persyaratan misalnya melepas ayam atau nyembelih ayam sing apa ireng. ta sedekah. Ya kalau misalkan tadyiul mal seperti buak bucu ning perapatan. Mulane kos dusane itu apa likosdun syar'iyinnya itu Iya. dilihat diukur dengan syariatnya. Kosdunya itu diukur dengan tujuannya diukur dengan syariat. Ya. Kalau membuang itu di situ ada unsur diaul mal, Ya. sampean no iso nonton niat janjane. Mbok buak ning perapatan sampean makhluke pangeran gak menungso tok. Kok iku ya ana semut ya ana pitik. Ya. Jadi kan nah niku iso di Diegohno. egono. Asal bil ilmi lho ya. Ya, Artinya ya, enggak Tidak ngawur. Enggak ya. ngawur. Tidak ngawur. Oke. Itu reka-reka itu memang bil ilmi gitu Maksudnya ya ora kok ager-ageran ngono wae, ora kok wah melu jare bae kudune dua ning perapatan ngawur ya sempese ya wis turuti bae entuk taat ambek guru misale guru entuk makani pitik ini selesai iso Ya. solutif kan ngono. Ya, ya. Jadi memang kita harus cerdas dalam Harus menyikapi itu. sikap baik itu. Oke. Oke, gitu. sebetulnya bagaimana sih sebetulnya Kiai Ibnu Solah mungkin bisa memberikan sedikit solusi. Sebetulnya datang kepada siapa yang misalnya orangnya ini misalnya kalau misalkan orangnya ketok kok ora tahu sembayang atau apa. Ini batas-batasannya harus datang. Ya, kalau kan ini kan batas-batas minta wasilah seperti itu atau perantara seperti itu baiknya kepada siapa, Kiai? Ya, mungkin bisa selain pada kalau kiai yang sudah ini kan mungkin ini. Tapi kalau orang-orang yang tidak jelas misalnya asal usulnya, nah ini apakah kemudian boleh nggak kita misalnya wasilah kepada itu karena memang sudah terkenal misalnya iku ning gone Mbah kono mandi dungone misalnya atau mandi apa jenenge kasil atau apa itu. Kira-kira kriteria orang yang seperti apa yang boleh kita mintai wasilah itu kira-kira bagaimana? Nah, sebagai apa namanya rujukan bagi yang kita menjadi kawanan rujukan, umum gitu. menjadi rujukan. Ini memang sulit juga. Sulit nggak? Karena kadang ahli kasyaf, orang yang istilah apa ya? Kasyaf Wali. itu. Ya wis Ya, pastor. Jadi wong jare duwe makna dhewe. Jadi untuk masa sekarang, untuk bahasa sekarang itu kita rada bingung ya. Jadi kalau bahasa pesantren, istilah orang kasyaf. Nggih. Orang yang memang weruh sedurunge winara. Nah, apa Iya. apa? Winarah. Oke, orang Terus durunge winarah gitu. Nah, ini memang kadang roh jerone usus. orang-orang seperti itu, jika ada orang yang pengen datang, ini macake malah sing ora. Sing ora. Memang ini adalah makom tajrid. Oh gitu. Mencoba wong iku anu ora. Humor lah ya. Kok lho kok Nyaman. sing tak parani ini kok wonge malah ngopiak-ngopiak wit-wit tonggo. Ayam tonggo di sebelah. Lah iki maksudnya piye? Memang kondisi seperti itu antara makom tajrid. Ya. Orang-orang yang seperti itu memang kadang menutup dirinya. Ya. Menutup diri. Jadi bagaimana? Ya kalau memang kita sudah mengenal pada misalnya si A, ya salah satu yang disebut Kiai A, datang ke sana. Apa dan bagaimana yang dilakukan? Ya kita nggak usah memandang pada sisi saat itu. Karena gini, ini pada sebuah nyata, kasus nyata memang maaf ya, sebuah
yang sudah biasa kita baca di Al-Manaqib Syekh Abdul Qadir. Yeah. Di saat ada wali muridnya, wali santri datang kepada Syekh Abdul Qadir. Loh, anakku kok kuru lah, jenengan omongan enak. Enak-enak. Loh, Nah, itu wis kayak masalah aku. Duduk masalah itunya. Jadi jangan memandang pada siapa yang didatangi. Ini jangan. Tapi kondisi bagaimanapun sementara untuk orang yang sudah di masyhur dalam sisi kearifannya, Kewaliannya. ini jangan dipandang pada sisi dohirnya. Karena biasanya memang itu para orang-orang itu memang mencoba. Ini bocah ini begitu datang, apakah akan terus meminta ataukah akan mundur? Tapi kan susah Kiai bahwa Nah. sebuah kaidah fikih mengatakan bahwa nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kalau menurut saya bahwa gini, Jadi apa? begini, Apa jadi namanya? kepada siapa? Ya tadi pertanyaan kepada siapa? Iya. Siapa ini juga perlu saya tanyakan lagi. Siapa yang kemana? Ke dukun apa yang ke? Ah, iya. Al- Ya, maksudnya itu orang yang Misalnya tidak gini jelas juga gitu, Pak, Kiai. gini juga. Jadi ya mohon maaf ini zaman sudah kayak begini. Artinya betul-betul saya tetap prinsipnya gini lah, tetap akidahnya ditoto sik. Oh, gitu. Masalah nanti kemudian ke sana kemari ke dukun kah ke kiai kah sing dianggap dukun kah atau bagaimana. Soal masyhur misalnya. Soal masyhur itu saiki bisa dipanitiane ya Pak. Iya, betul. Ya mohon Betul, maaf ya, ya sampai benar. wong Berani beriklan pokoknya kali beres. berdoktor sampai datang ning ngene sapa? Sing Jawa Timur. Ponari. Gak sing Enggak, Mak. sing Beda. Oh. Iya. Enggak kenal. Ponari dhisik sing Gak, yang terkenal gak. dulu Ponarian. Sing canom itu loh, sing saya kecekel saiki. Kanjeng. Kanjeng. Dimas. Sampai seperti itu dan membela. Ini kan betapa pintere wong sing promosi. Iya. Pintere wong sing Dimas Kanjeng ya. Jadi Mas Kanjeng. Nah, artinya begini. Jadi mulanya kita jangan juga ojo kagetan. Itu akan dibentuk oleh paham akidah yang benar. Nggih. Oh, gitu. Tapi cara kelas ngeten, kemana ngoten nggih. Ya. Kemana atau ke siapa? Ini titik A-nya seperti ini. Orang-orang itu pasti mempunyai apa ya, pertimbangan ini jelek atau baik itu pasti. Di dalam jiwanya itu pasti. Dalam hati nuraninya. Dalam nurani, sejelek-jelek apapun orang pasti di dalam hatinya ada bisikan itu. Ya. Ketika mereka mau datang ke orang pintar bahasanya lah. Ya. Orang Bahasanya pintar, sekarang nggih. Orang pintar tersebut kok mau melaksanakan atau mau memberi fasilitas apa yang diminta dan berupa hal yang jelek, itu pasti jelek ini. Nah, baiknya Belum tentu. Banyak riwayat yang menyatakan seorang wali Nggih. yang masyhur wali kemudian ngangkon santrin ngombe peceret. Haram jelas. Tapi sama tidak bisa itu nggih. Ngeten nggih, lepas dari apa ya? Lepas dari hal apa jenenge? Asli ini nanti akan jadi kayak apa? Ya. Itu lepas. Minimal ngeten, ketika melakukan ikdamnya itu hukumnya sudah ada. Sering ya Mbah Yai Jalil itu kan sekarang terkenal sekali yang diceritakan oleh Gus Yusuf itu. Ada seorang mohon maaf wanita malam terus minta doa, didoakan terus laris rakarang kena iki. Sampai tobat. tobat. Sampai kesel terus tobat. Itu kan menjadikan baiknya Ngeri kan? baiknya orang. Iya. Kalau ini dipatrapkan dengan apa yang saya omongkan tadi barusan gitu. Dengan syariat ya. Dengan syariat ini jelas Tidak. jelas mestinya haram di awal langsung haram. Di awal langsung haram. Tapi bagaimanapun cara aku hakikatul amrinya bagaimana? Ya, gitu. Tetapi awake dhewe fikih itu kan al-ahkam bidzahir. Iya. Jadi bagaimanapun ya ora apa-apa. Hukumnya awake dhewe lho pun toh. Ya yo ora apa-apa mestine Pak, ora apa-apa. Gini juga Pak, Ya, ketika kita itu masuk mentahkimi hal-hal yang Ya. semacam itu apa itu faidahnya apa? Oh gitu ya. Artinya begini nyun sewu, ketika masuk nyun sewu, kita ketika masuk pada ranah itu disampaikan kepada publik, Ya. itu juga akan otomatis membatasi Oke. apa ini
ta'aluknya dia atau robitohnya dia dengan guru yang dimaksud. Hubungan dia yang hubungan lagi itu adalah kita peta-petakan ya. di saat seorang alim tadi bermaca seperti orang gila. Lagi. Coba ngeten pada maka ya untuk ranah ke sana untuk ranah ke sana memang seperti di awal kita batasi. Karena memang butuh waktu dan butuh ruang. Jadi tidak bisa yang bersifat publik. Karena apa? Karena bersifat publik, orang misalnya salah satu kadang ya maaf, ini ada salah satu wali ya, mungkin soleh ya di Kendal itu, di daerah Kendal, ya minum khamar. Lah secara zahir memang, iya. Tapi nyatanya setelah minum khamar itu kok malah penjualnya jadi nggih, banyak sekali sebenarnya. Nggih. Tapi yang jelas hal itu kan di luar lagi yang jelas ngeten syariah itu mapan. Syariah atau hukum fikih itu mapan. Mapan pada sebuah kejadian yang apalagi ini ya sudah nyata, kejadian nyata dan teridentifikasi dengan jelas. Itu berarti hukum fikih harus ada. Lepas dari ternyata dibalik itu ternyata maksudnya contoh tadi Syekh Abdul Jalil tadi itu kan memang maksudnya baik tapi tidak terbaca oleh kita, ngoten saja. Tidak terbaca oleh kita. Saumpama tapi beliaunya saat itu saumpama nggak ada yang mencoba, lu kok ngoten kok saumpama ada yang berani nggih. Lha ngoten kok njenengan dongake Mbah Yai. Laris Mbah Yai, ora malah tambah akeh sama ngeten. Lah yang nggih terus kan mesti kan ya ini akan menjawab. Oh ya kita dongakno kok ben kesel ben leren. Kan mesti oh ngoten maksudnya. Dijawab kok. Enggak, iki fair-fairan. Mungkin akan dijawab seperti itu. Akan jawab seperti oh nak ngoten nggih pun monggo mboten napa-napa didongake secara fikih. Kan karena pada napa nggih akan menuju ke hal yang ternyata baik ngoten lho, walaupun toh wasilahnya mungkin tidak baik ngoten. Wasilah awalnya tidak baik tetapi makosid awalnya baik. Iku koyo semacam ngene. Ayo ndangke wudu ternyata wudune nggo banyu gosopan kan pentok seperti itu nggih. Tapi ada satu ini pertanyaan yang terakhir seperti itu memang butuh tadi sebagaimana saya sampaikan butuh makom tempat khusus untuk menyampaikan bahwa ada wasail yang di luar konteks syariat yang benar. Ada memang wasail seperti itu. Jadi contohnya gampangnya gini lah. Apa moro masjid itu kadang-kadang memang kita harus melewati jalan sing berlumpur, sing rusak, sing kono telek. Kudu mbok lewat kadang-kadang. Tapi kalau makosid kok memang masjid itu akan dibantu melalui hidayah pangeran. Lah iktikad sing koyo ngene iku harus dibangun sedemikian rupa dengan akidah yang benar. Dan berguru dengan urutan yang benar. Kok jelong-jelong. Tapi begini Kiai, bahwa pertanyaan terakhir mungkin Kiai, pertanyaan terakhir sebelum kita berakhir, mungkin bagaimana hukumnya kemudian menggunakan keris atau apa itu ya sesuatu hal yang misalnya dianggap orang mempunyai benda-benda bertuah ini secara fikih bagaimana sebetulnya hukumnya? Kan saya fikih itu termasuk bahwa kemudian membawa misalnya misalnya di ruqyah atau di apa itu digambar-gambari atau dirajah ini bagaimana hukumnya? Nah, itu monggo. Saya kira jadi itu sekedar media ya, sekedar media. Jadi apapun keris kegiatan ya, apapun perlakuannya, ini memang kadang membutuhkan media. Oh gitu. Jadi kalau mengarah seperti tadi, kalau hukum ke arah syariat, memang kita bukan ke arah syariat kalau masalah ini. Ini loh, ada. Jadi hikmah. Sesederhana ini loh. Saya kiaskan itu memang ada ruang itu yang memang khusus kelayakannya menggunakan apa gitu kan? Penyesuaian ya, penyesuaian. Misalnya yang ini, sampean mangan iku dia tetap apa mengakibatkan warat. Wes akidah sampean tertata iku nyaman. Tapi kan dengan bahasa apapun aku berman alhamdulillah warak. Iku kan ora kena terus mbok musyrikno mangan iku nggarakno warak kan enggak bisa kan gitu. Bodrek kan begitu. Bodrek ngirangi kelu. Bodrek ada antangin ngono tata ruang yang memang butuh munasabah. Layakan pada ruang itu misalnya mangan podo-podo mangan lah misalnya iku nek moro sawah iku nek nggawa piring
beling ambek nggo godhong kelayakannya ya layak godhong Oh, misalnya kan seperti itu. Atau zaman biyen apa iki jenenge berkatan mbok kayak piring ya pantes-pantes bae. Ora masalah. Misalnya kajatan sampean ono anu terus mbok kayak piring kan ya ora masalah, tapi berlaku di situ apa? Nganggo ada berkatan ngono kae. Ini juga punya peran begitu yang tidak bisa kemudian kita abaikan begitu saja. Oh iya. Terus masalah wifik yang ada yang ditulis-tulis di raja yang ini kan juga punya tadi sebagaimana hukum asal tadi bahwa setiap sesuatu mempunyai maziyah, segala sesuatu maziyah itu pemberiannya Allah. Lah iki yang harus iktikad. Nggih. Angger ijah itu insyaallah aman. Berarti artinya bahwa semua kembali kepada iktikadnya orang yang melakukan. Harus tertata mapankan dulu akidahnya. Baru ape setelah rapat. Nggih, monggo Kiai Muta'alim ada menambahi? Nggih, sing jelas hal itu nyata nggih di dalam cerita hadis yang sahih juga ada sahabat Nabi yang pernah merokiu dengan Fatihah itu jelas ada. Itu kan hanya menjadi fasilitas saja. Ada yang dengan surat barang tulisan Al-Qur'an. Bagaimanapun Al-Qur'an itu jelas sifaulin maafil qalbi ya. Menjadi terus pokoknya menjadi sebuah obat suatu hal yang ada di dalam hati. Lepas bagaimana caranya selama mengiktikoti bahwa yang berperan di situ adalah Allah, tak pikir kok tidak masalah. Selama tidak menerjang hukum-hukum syariat semacam kayak ditulis terus akhirnya Al-Qur'an terus akhirnya bercampur dengan najis dan sebagainya, itu hukum-hukum yang jelas. Itu pengembangan hukum kan. Tapi Ibnu Shalah mau nambahin? Jadi pada dasarnya memang seperti ayatnya seperti tadi ya. Jadi tidak ada berefek kecuali pada dasarnya memang illa biidznillah, kecuali karena maka semacam apa yang di kejawen dan seterusnya mesti di akhir yang memang sudah ditasyah oleh Sunan Kalijaga di masyiatillah mergo saking kersane Gusti Allah. Jadi memang di sini tidak lepas dari innallaha indadzanni abdi. Jadi Allah tergantung apa yang diyakini oleh umatnya. Jadi bangsa jimat ataupun apa ini ya pada dasarnya biasa-biasa baik. Cuma karena ada karena dia merasa membawa, maka muncullah keyakinan keberaniannya. Tetapi perlu digarisbawahi pada dasarnya yang mengakibatkan apa semuanya adalah Allah. Wajar lah Pak. Kelambenan itu menjadi rasa layak moral alon daripada tidak kelambenan. Atau kelambenan yang pondok itu memang elemen sekali. Jadi ditangkap sampean. Mungkin menjadi sebagai penutup bahwa menjadi kesimpulan kita bahwa sebetulnya melakukan hal-hal yang seperti itu klinik kalau misalkan etikot kita benar bahwa meyakini bahwa segala sesuatu ini memberikan manfaat atau tidak atau memberikan bahaya, ini memang semata-mata kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menjadi masalah selama itu kemudian tidak menerjang ajaran-ajaran syariat misalnya, kemudian bersekutu dengan jin misalnya. Ini jelas-jelas misalnya tidak boleh. Karena apa? Karena mempunyai keyakinan bahwa yang memberikan manfaat itu ada yang memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian ketika kita meyakini bahwa menggunakan sesuatu media atau apa misalnya keris ataupun pedang ataupun apapun itulah namanya, atau misalnya batu akik atau apa, kalau meyakini bahwa yang memberikan kemanfaatan, memberikan bahaya ataupun yang manfaat itu semata-mata memang dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar wasilah saja, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya di sini bahwa kalau memang ingin menggunakan hal-hal yang seperti itu, klenik dalam tanda kutip karena tadi klenik itu diasumsikan atau dikonotasikan hal-hal yang negatif. Kalau misalkan kita tidak menarik pada klenik itu yang negatif atau sesuatu yang mungkin berhubungan dengan hal yang gaib, maka kemudian hal yang harus dilakukan adalah menata iktikad kita
bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan kemadharatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian Islam bermadzhab pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kajian Islam bermadzhab bersama PCNU minggu depan. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yardah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.